kita doakan semoga lekas sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran juga seperti kalian semua ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Haikal, tolong dipimpin dulu. Siap. Berdoa. Kita sudah membaca doa, yang mudah-mudahan dengan membaca doa nanti kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalian sudah siap belajar? Ya. Siap. Ya, kalau siap belajar, siapkan alat tulisnya di mejanya, periksa kerapian alat tulisnya. Nah, siapkan dulu bukunya. Alat tulisnya sudah siap semua? Ya. Kalau sudah siap, ya perhatikan lagi ke depan, duduknya yang rapi. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya. Untuk apa sih kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, ini mana? Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan yang harus kita capai atau yang harus kalian pahami setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Artinya apa? Kalau ada masalah, kita harus bisa menganalisis atau mencari jalan keluarnya bagaimana dari masalah itu. Ya.
Misalkan kayak tadi masalah bangun kesiangan. Bagaimana sih caranya kita supaya tidak kesiangan? Ya. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dan tepat. Nah, tadi mencari jalan kesiangan supaya tidak kesiangan gimana? Kita runtunin dari A, B, C langkah-langkahnya yang harus kita siapkan. Ya. Jadi dua tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Sekarang Pak Guru mau tanya, pernahkah kalian bangun tidur kesiangan? Ada yang pernah bangun kesiangan? Pernah, pasti pernah ya. Termasuk Pak Guru juga pasti pernah ya mengalami kita bangunnya kesiangan. Ya misalkan setiap pagi kita bangun jam 5, ternyata pas waktunya kesiangan tuh sudah setengah 6. Ya, kadang-kadang suka gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan kita biasanya bangun kesiangan? Apa? Tidur terlalu malam. Ya, biasanya itu kan. Kalau tidurnya malam, otomatis kan waktu tidurnya juga sebentar. Nah, jadi kesiangan. Nah, makanya daripada itu kita harus menjaga waktu istirahat kita, apalagi pada saat sekolah, misalkan dari hari Senin sampai Jumat. Usahakan tidur yang cukup, ya, tidak terlalu malam tidurnya. Supaya apa? Supaya pas sekolah pun kita enak, nggak keburu-buru, ya kan? Wah, udah siang nih, waktunya berangkat, keburu-buru. Pas udah sampai sekolah belum pakai baju, ya kan? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Terus sampai sekolah nanti ada yang ketinggalan. Apa misalkan bukunya ketinggalan, ya, bekalnya ketinggalan, uangnya ketinggalan. Nah, maka dari itu kita harus mengatur waktu kita dengan baik, ya. Nah, perhatikan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengusut gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Pak Guru punya cerita tentang sebuah anak di sekolah. Nah, dalam cerita ini nanti kamu harus tahu apa masalahnya sih dalam cerita ini. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalahnya? Jadi perhatikan dengan baik. Pak Guru akan membacakan cerita Budi di sekolah. Ya. Sesampai di sekolah, Budi buru-buru masuk kelas dan pelajaran pun sudah mulai. Wah, dia dari tanggapan buru-buru. Wah, sampai di kelas pelajarannya sudah dimulai. Nah, dia datanglah masuk. Maaf Bu, saya terlambat. Ucap si Budi. Lagi-lagi kamu terlambat. Ini sudah yang beberapa kalinya kamu terlambat di pelajaran saya, kata Ibu Guru. Iya, maaf Bu, lain kali saya tidak akan terlambat lagi, jawab si Budi. Budi pun disuruh masuk dan segera mengikuti pelajaran. Dan lagi-lagi Budi apes, ya, karena Bu Guru menanyakan PR minggu lalu sudah dikerjakan atau belum. PR yang minggu lalu Ibu kasih, apakah sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan, kata si Bu Guru. Itu Bu, PR-nya lupa saya kerjakan.
Jawab si Budi dengan wajah cemas, takut, ya kan, karena tidak mengerjakan PR. Kenapa bisa lupa? Semalam kamu ngapain aja di rumah? Semalam saya keasikan main game book sehingga lupa mengerjakan PR. Pak Guru mau tanya, apa sih masalah yang dihadapi oleh Budi? Pertama, Pak? Kesiangan. Terus apa lagi? Tidak mengerjakan PR. Nah, itu dua masalah tadi. Yang akibatnya dia di sekolah jadi mendapat apa tadi dari gurunya? Hukuman. Nah, mungkin tadi masalah Budi. Nah, apakah kalian pernah mengalami misalkan kesiangan ataupun lupa mengerjakan PR? Pernah ada. Ya, waktu itu juga pernah ada ya kan. Pak, saya lupa ngerjain PR. Ya. Pak Guru akan membagikan LKPD, yaitu tentang memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. Ya. Nah, LKPD ini akan dikerjakan secara kelompok. Ya, kalau secara kelompok artinya semua harus mengerjakan. Ini Pak Guru bagikan secara kelompok. Nih, itu LKPD yang pertama yang harus kalian kerjakan, yaitu menjawab soal yang berkaitan dengan cerita masalah sehari-hari. Nah, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 di bawah itu, ini ada sebuah kartu aktivitas pagi. Ya. Jadi nanti kalian akan mengurutkan nih dari bangun tidur sampai ke sekolah aktivitasnya ngapain aja. Ya, di sini sudah ada gambarnya, sudah ada keterangannya. Nanti kalian gunting, tempelkan. Perhatiin dulu. Sudah dapat semua kan berkelompok? Ya. Jadi itu tadi dikerjakan secara berkelompok. Jawab pertanyaannya, lalu susun aktivitas paginya. Ya. Dan setelah nanti kalian jawab, kalian akan maju ke depan berkelompok satu. Satu kelompok maju semua. Bacakan hasil diskusi kalian bersama teman-teman yang lain, kelompok lain, mendengarkan hasil diskusinya. Jelas? Jelas. Oke, boleh dikerjakan ya. Ya. Kalau ada yang tidak bisa boleh bertanya. Ini ditulis namanya dulu. Nama semuanya. Sandra, Sakila, Vladimir. Dan dikerjakan dulu yang ini. Nanti.
dulu aja semuanya. Nah, semua sudah selesai mengerjakan hasil diskusinya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, setelah ini nanti setiap kelompok akan bawa hasil diskusinya atau menyajikan hasil diskusinya di depan. Kelompok lain menanggapi. Menanggapi artinya gimana? Misalkan kelompok 1 maju nih membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 memberi komentar. Ya, jelas kayak gitu? Oke? Ya, kita mulai ya. Nanti siapa yang maju pertama kita acak melalui spinwheel ini ya. Jadi yang muncul angkanya berarti maju ke depan. Yuk, perhatikan. Nah, perhatikan kelompok berapa yang maju? Nah, dengarkan. Saat kelompok yang lain maju ke depan, berarti kelompok yang lain mendengarkan. Nanti yang memberi komentar kelompok berapa? 5 ya. Nanti gimana hasil diskusinya? Yuk, cepat. Bacakan yang keras biar temannya dengar. Apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Jawabannya, kesiangan dan lupa membawa bekal. Nah, lanjut. Teruskan bagian-bagian kecil dari masalah tersebut. Jawabannya bangun bersama, tidur terlalu larut, tidak sarapan dan lupa membawa bekal. Ya. 3. Apakah hal ini sering terjadi? Kebiasaan apa yang memberi? Jawabannya ya, sering terjadi karena tidur terlalu larut malam. Masyarakat, apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya, bangun kesiangan. Cara menyelesaikannya, tidur yang cukup dan jangan terlalu larut malam. Nomor 5, susun kartu yang dibagikan guru menjadi langkah-langkah solusi. Praktikan di depan kelas untuk menunjukkan urutan langkahnya. 5. Aktivitas pagi. 1. Satu apa? Yang pertama satu ngapain aktivitas paginya? Menyiapkan peralatan sekolah. Terus 2. Bangun tidur. bangun tidur. Terus 3. Menghidupkan makanan. ya. 4 Sarapan pagi. sarapan. 5 Mendengarkan bekal. ya. Dan 6 berangkat ke sekolah. Ya. Nah, gimana Anissa tanggapannya untuk kelompok 4? Informasinya gimana? Yang keras suaranya udah bagus. Apa? Sudah benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tangan dulu. Apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Bangun kesiangan, kalau tidur terlalu larut malam. 2 Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah tersebut. Bangun kesiangan, tidur terlalu larut, dan dia tidak sempat sarapan atau membawa bekal. Apa yang Mana suaranya? dari cerita ini?
kelompok 5? Sudah bagus, sudah jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Menjaga PR pada siang hari, menyiapkan baju lebih awal. Ya, selanjutnya tanggapan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Suara yang keras. Sudah bagus dan jelas informasinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Biar. Tuliskan bagian kecil dari masalah tersebut. Lalu jangan dilaksanakan selama sekolah. Itu terlalu larut malam. Gambar aktivitas pagi. Nomor 1, Ya, kamu tidur. 2, mandi dan berpakaian. Nomor 3, menyiapkan peralatan sekolah. Nomor 4, sarapan pagi. Nomor 5, menyiapkan bekal. Dan nomor 6, berangkat. Ya, selanjutnya tanggapan dari kelompok 4. Ayo, Alisa. Informasi yang dibaca sudah benar dan Iya, jelas. sudah benar dan jelas. Tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir bagi kelompok. Waktu yang dilakukan guru menjadi langkah-langkah solusi. Pastikan hidupkan kelas untuk menggunakan urutan anak-anak. Aktivitas pagi. 1, bangun tidur. 2, mandi dan berpakaian. 3, sarapan pagi. 4, menyiapkan bekal. 5, peralatan sekolah. 6, berangkat ke sekolah. Ya, sudah dibacakan semua. Selanjutnya tanggapan dari kelompok 3. Sudah baik kan? Jelas informasinya. Tepuk tangan terakhir untuk kelompok. Ya, silakan duduk. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan semua tugas dari Pak Guru, ya. Nanti tugas ini akan mendapatkan nilai dari Pak Guru, tugas secara kelompok. Ya, jadi Pak Guru nilai semuanya per kelompok dari LKPD-nya sampai aktivitas paginya. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas yang dibagikan Pak Guru, yaitu secara mandiri. Nah, terakhir ini tugas secara individu. Ya, artinya apa? Dikerjakan secara masing-masing, dijawab pertanyaannya dari cerita yang dibagikan. Ya, ini tidak boleh mencontek, tidak boleh kerjasama, karena ini tugasnya individu masing-masing. Oke ya? Nah, waktu mengerjakannya 10 menit. Nah, semua sudah dikumpulkan. Yuk, jadi satu per kelompoknya. Ini kelompok. Jadi satu per kelompoknya. Nah, ya, sudah semua.
lingkungan ya. Ya, perhatikan lagi. Nah, jadi pembelajaran hari ini tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya atau masalah dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, terutama masalah yang dihadapi oleh siswa ya atau seorang pelajar ya. Jadi ya materinya tadi, materi hari ini berhubungan dengan pemecahan masalah sehari-hari. Tadi berpikir komputasional itu terbagi menjadi berapa? Jadi 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga algoritma, yang keempat pengalaman pola. Nah, jadi 4 ini yang sering akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kan tadi banyak ya, dalam merapikan baju, ya kan, dalam berangkat sekolah aja itu juga termasuk dalam berpikir komputasional. Dari menyiapkan peralatan sekolah, mandi dan sebagainya, itu juga termasuk dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang Pak Guru mau menanyakan, apa sih perasaan kamu hari ini setelah belajar hari ini? Ada 3 gambar yang Pak Guru mau tunjukkan. Ya, Pak Guru mau menanyakan perasaan kamu setelah belajar hari ini. Ya, mulai dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok ini ada 3 ikon ya. Ini apa artinya? Sedih. Ini senang. Ini marah. Ya, Pak Guru mau tanya, perasaan kamu setelah belajar hari ini? Kelompok 1 jawabannya apa? Nah, yang kelompok 2 yang terakhir jawabannya ya. Bagaimana perasaan kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan terakhir kelompok 5, rasanya? Ya, alhamdulillah. Ya, pada pertemuan hari ini semuanya senang. Semoga pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yang berhubungan masih dengan berpikir komputasional. Ya, kalau tadi kita menyelesaikan masalah, nanti kita akan membuat rencana-rencana kegiatan ya di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kegiatan kita tutup hari ini, alangkah baiknya tadi kita mulai dengan doa. Tentunya kalau di akhir juga diakhiri dengan doa, supaya ilmu yang tadi kita pelajari bisa kita terapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Haikal, akhir berdoa. Siap. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.